Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya semuanya? Semuanya dalam keadaan sehat ya? Pastinya kita berharap dalam masa pandemi ini kita masih dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama membahas satu tema yang menurut saya adalah tema yang penting, yaitu mengenai mari berpendapat dan saling menghargai. Nah, dalam kehidupan kita sering mengalami perbedaan pendapat satu dengan yang lain ya Bapak Ibu. Entah di rumah, dengan anggota keluarga, entah di gereja, dengan sesama pelayan Tuhan, ataupun dimanapun. Tetapi kita akan menyikapi dalam segala perbedaan pendapat yang kita alami saat ini, ialah itu bukan menjadi sebuah konflik yang berlarut-larut dan akhirnya akan menimbulkan perselisihan yang tidak terselesaikan. Mari kita akan bahas bersama-sama dalam firman Tuhan kita pada hari ini. Firman Tuhan kita terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-35 sampai 41. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat di situ. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari satu kisah di Kisah Para Rasul ini tentang bagaimana Paulus dan Barnabas pada waktu itu sedang mengalami perbedaan pendapat. Kita tahu bahwa perjalanan Paulus dan Barnabas di misi yang pertama itu mereka adalah rekan kerja. Tetapi di sini, di misi yang kedua ini, mereka berpisah karena terjadinya perbedaan pendapat. Nah, pada waktu itu kan perbedaan pendapatnya seperti ini. Ketika akan mengelilingi atau melayani bersama, Barnabas menginginkan Yohanes Markus dibawa bersama dengan mereka. Tetapi Paulus tidak setuju. Alasannya, karena dalam misi perjalanan misi Paulus dan Barnabas yang pertama, Yohanes Markus pada waktu itu meninggalkan mereka dan Yohanes Markus kembali ke Yerusalem. Dan itu Paulus sangat tidak suka ketika dianggap bahwa Yohanes Markus adalah orang yang belum bertanggung jawab tentang pelayanan, sehingga tidak layak untuk atau belum layak untuk kembali diajak untuk melayani. Tetapi Barnabas berpendapat beda, bahwa setidaknya ini masih kita bimbing, karena ini ketika kita bimbing pasti dia akan lebih baik lagi dengan bimbingan ketika kita ajak. Nah, itu akhirnya menimbulkan perbedaan yang sangat-sangat tajam, dikatakan sangat tajam ya, antara Paulus dan Barnabas pada waktu itu. Nah, satu hal yang sangat perlu kita pelajari di sini dalam perbedaan pendapat dua orang pelayan Tuhan yang kita lihat pelayanan mereka yang hebat dalam Alkitab yang dulu kita lihat, mereka tetap saling menghargai. Ya udah, Paulus gini, kalau kita bahasakan ya udah kamu saja pergi sama Yohanes Markus dan saya akan memilih Silas untuk sebagai rekan perjalanan saya. Ya, meskipun mereka berbeda pendapat, mereka saling menghargai. Satu hal, mereka akhirnya tidak terjadi konflik yang berlarut-larut. Karena nantinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka bertemu kembali, akhirnya Paulus pun dapat menyambut Yohanes Markus, karena akhirnya dalam bimbingan Barnabas, Yohanes Markus memang menjadi pribadi yang sudah lebih dewasa dan lebih bertanggung jawab. Akhirnya Paulus pun nantinya menerima Yohanes Markus kembali untuk dijadikan rekan pelayanan, dan itu sangat-sangat indah. Perbedaan pendapat dari dua pelayan Tuhan yang kita pelajari bersama di sini, mereka tidak saling bermusuhan, tetapi mereka
tetap akhirnya menjalankan misi. Paulus pergi bersama Silas menjalankan misi, dan Barnabas bersama Yohanes Markus tetap menjalankan misi. Jadi mereka tetap sama-sama mengerjakan firman Tuhan. Meskipun perbedaan pendapat tidak membuat mereka undur. Kadang kan juga kalau ada perbedaan pendapat dan tidak diterima pendapatnya, akhirnya ada orang yang undur dari pelayanan, tidak mau melayani lagi. Allah itu seperti ini, saya berusul gini nggak boleh, nggak mau. Akhirnya ada yang undur, akhirnya kecewa dan sakit hati. Bukan seperti itu. Kita belajar dari Paulus dan Barnabas, ketika mereka berbeda pendapat, mereka tetap juga setia melayani, saling menghormati pendapat satu dengan yang lain. Tidak menyalahkan, Paulus tidak menyalahkan Barnabas untuk pergi bersama Yohanes Markus, dan Barnabas juga tidak menyalahkan Paulus untuk memilih Silas untuk pergi bersama dengan dia. Menurut kita semua bahwa ini satu penyelesaian yang baik ya bagi kita semua. Akhirnya tidak berpisah secara hal pelayanan mereka berpisah secara jarak, tetapi secara misi, secara panggilan mereka tetap menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan, dan tidak menimbulkan rasa saling benci di antara mereka. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Mungkin kita sudah sering mengalami perbedaan pendapat dengan mungkin keluarga kita, dengan teman pelayanan kita, rekan sekerja kita. Tapi apakah itu akan menimbulkan perselisihan yang akhirnya membuat kita saling bermusuhan? Mari saat ini kita belajar untuk perbedaan tidak menimbulkan perselisihan atau menimbulkan permusuhan di antara kita, tetapi biarlah itu boleh menjadikan kita, mendewasakan kita, dan membuat kita tetap semangat melayani Tuhan atau bekerja, sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.